sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladzi nafsi biyadihi inna siqta atau fi riwayah saqta bil fathah la yajurru ummahu bisararihi ilal jannati idza ihtasabathu an ibni majah walladzi demidzat walladzi demidzat nafsi kang utawi jiwa utawa nyawa ingsun. Sing nyawane sinten niki? Kanjeng Nabi. Karena sing dawuh Kanjeng Nabi. Sama juga gitu. Walladzi nafsi biyadi. Nek pengen keren sithik sumpah-sumpah. Walladzi dan midzat nafsi kang utawi nyawa ingsun, jiwa ingsun biyadihi iku tetep ing dalem ahli sunnah wal jamaah nek maknani biyadihi tangan kekuasaannya. Seperti yang sudah kita tahu, kalau kita akidah ahli sunnah wal jamaah ala tariqati Imam Asy'ari, yadun itu bisa diartikan napa? Kekuasaan. Sing member ngono. Sing pengen napa istilahnya tidak banyak perdebatan. Tapi nek pengen banyak debat ya silahkan seperti Wahabi. Terus tangannya piye? Ya Allah, alam biyadi iku tetap ing dalam kekuasaane Alladzi. Sumpah apa? Nek berarti sampai sumpah berarti setelah sumpah itu adalah statement yang pasti benarnya. Iki sing dawuh Kanjeng Nabi soalnya. Inna saqta sak temene keguguran, anak sing lahir karena keguguran. Inna saqta sak temene anak keguguran. Paham keguguran mboten sampean? Ngoten nggih. Laya jurru ummahu laya jurru iku yakti geret narik sapa as-saqta. Laya jurru iku yakti geret apa as-saqta ummahu ing ibuke as-saqta. Ummahu ing ibuke as-saqta bisarorihi kelawan tali pusere as-saqta. Bisarorihi kelawan tali pusere as-saqta. Berarti tali pusar sampean bayi itu kalau lahir biasanya ono tali pusere sebagai alat untuk ibaratnya cangkeme bayi janin di dalam rahim ibunya. Nek lahir ana pusere berarti pusere ketinggalan ning jero. Dijiko kudune. Ilal jannati marang swarga. Ilal jannati marang swarga idzah tasabat hunalikane golek ganjaran sapa ummuhu. Idzah tasabat nalikane golek ganjaran sapa ummuhu hu ing as-saqta. Hu ing as-saqta. Ruya diriwayatake apa hadis an Ibnu Majah saking Al-Imam Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis tentang tasliyah atau Rasulullah menghibur semua ibu yang kehilangan anaknya sebelum lahir secara sempurna. Jadi kan banyak penyebab tuh. Ono sing memang prematur akhirnya mati atau memang betul-betul keguguran dereng sempurna lagi petang sasi, lagi 6 sasi, atau malah sangang sasi tapi keguguran kan nggak ada. Nah itu membuat hati seorang ibu menjadi terluka, sakit. Wis dintantani yahono yahene, dirumati temenanan barbarane ilang. Iku kathah ngoten niku. Karena beratnya kehilangan anak, itu Kanjeng Nabi sampai dawuh walladzi nafsi biyadi demi zat yang mana jiwaku berada di dalam genggamannya, yang mana jiwaku berada di dalam kekuasaannya. Ketahuilah bahwasanya anak yang lahir karena keguguran itu nanti dia di akhirat akan menarik ibunya dengan tali pusernya, dengan masih ada tali pusernya. Jadi aku helik geteh-geteh tok, ayo bayangannya aja ngono. Wis ora ana mikir ngono-ngono iku. Artinya narikku narik sing temenanan ngono lho. Ya nah, boten narik sing hanya ayo Bu eling aku ning swarga tapi tangannya cilik idil-idil boten. Artinya anak ini bisa memberikan apa syafaat
syafaat. Akan bisa memberikan syafaat kepada ibunya, fi riwayat kepada orang tuanya untuk masuk swarga nek memang gelem sabar. Idah tasabathu. Nah, ini berat ini. Kelangan anak tapi nyabari ta ora karekan. Kadang niku kan ono sing ya Allah, kata-kata yang keluar itu kan tidak menunjukkan kalau dia orang yang punya iman. Tak enteni ya ono malah keguguran. Kenapa Anda berbuat seperti ini kepada saya ya Allah, kan ono sing ngono-ngono iku barang. Maka perlu sekali setiap kejadian yang kita alami di dunia ini disikapi secara sikapnya orang mukmin. Normalnya ketika dapat kenikmatan itu bersyukur, sampai bersyukur mlebu swarga. Begitu juga normalnya ketika dapat musibah bersabar. Itu juga akan membuat Anda mlebu swarga. Dan ketahuilah bahwasanya orang itu masuk swarga itu banyak sekali caranya. Tergantung Gusti Allah. Ana sing krana syukure, wah misale cerita suami istri itu loh. Suami istri yang suaminya jelek, naudzubillah. Era welek nene golekno sak pondok sing paling elek ndok kene iku jek elek wong iku. Ana sing wedoke bojone ayune Masya Allah, sik kir-kir mripat misale ngono. Tak enteni rondone misalnya kayak gitu. Itu nanti dua itu yang satu asabiroh, wanitanya penyabar karena duwe bojo sing elek. Sing lanang asyakir, wong sing bersyukur duwe bojo ayo Masya Allah. Iku dua-duanya mlebu swarga. Dua-duanya mlebu swarga karena memiliki sifat sabar, sing wedok sabar, sing lanang syukur. Ya piye rak syukur bendina Masya Allah, reti bojo ayu ngene iki demenakno diombang-ambung kan ya. Bersyukur. Sing wedok ya ngono ya Allah, kapan iki bare ngono. Tapi bersabar. Aku taat karo bojo sing elek ngene iki, elek Allah, ireng ngene tangane gosong nek ngambung tangane kaya ngambung Hajar Aswad. Tapi Hajar Aswad swarga. Swarga. Jadi perlu disikapi seperti orang-orang iman. Ini hanya salah satu contoh bahwasanya amal apapun kalau kita sabari, amal apapun kalau kita syukuri, itu potensi masuk swarga besar. Ora usah iki kan ora mboten amal nek niki malah menghadapi sebuah kejadian kelangan anak. Begitu juga Anda itu ketika rak munggah kelas itu disabari tenanan. Syukur-syukur iso bersyukur alhamdulillah beleni meneh aku ning gene kelas 11 misale. Kenapa beleni ilmuku kok tambah mancep ning ati misale. Tapi kan tak mungkin ya. Karena sistem pendidikan kita yang mengharuskan Anda tuh harus naik kelas enggak bakal seperti itu. Zamanku jangan kayak ngono iku. Masya Allah. Jadi apapun kejadian yang kita hadapi di dunia ini disikapi seperti orang mukmin itu semuanya akan membuat kita potensi masuk swarga akeh. Lha ora usah ado-ado. Nah, seperti kata Imam Ghazali, ibadah wong akhir zaman niku iso wae turu. Turu iso mlebu swarga krana ninggal maksiat. Piye jar? Karek niate masing-masing. Balik-balik innamal a'malu niati. Iku nek ngamal. Pokoknya intinya awak dhewe itu mensikapi seperti orang-orang yang beriman. Jadi misal kehilangan duit 100.000, alhamdulillah lagi 100.000, rak 100 juta kan ngono ra. Mbok menawa sedekah ditemu wong pinggir dalan wis ra apa-apa, engko njaluk bapak ibu neh kan ngono. Tapi nek wis 1 juta wah iku ribut lah ra apa-apa. Berarti ada pencurian kan gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi gitu ya. Sampai juga seperti itu. Jika ada sesuatu yang menimpa Anda, yo biasa, emosi itu biasa. Emosi itu ada senang, ada yang karena sedih, ada yang karena marah-marah. Tapi ojo diterus-terusno dulu Mas Sule. Ojo terus-no. Bon. Kudune disikapi seperti halnya orang yang beriman. Anda juga seperti itu. Saya tahu kamu mendapatkan ilmunya syukur, ilmunya sabar, ilmunya. Tapi ya kudune ditelateni piye carane untuk dalail lagi ya. Dalail khairat iku disabari 3 tahun poso 3 tahun tok ora selawase ya. Terus walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi minal khairi. Wah ya abot iki. Walladzi lan demi zat nafsi kang utawi awak utawa nyawa ingsun. Biyadihi iku tetep ing dalam kekuasaane alladzi.
La yu'minu orang beriman. Wadah. Orang dianggap beriman. La yu'minu ora beriman abdun sapa kawula. Abdun sapa kawula hatta yuhibba sehingga seneng sapa abd. Hatta yuhibba sehingga seneng sapa abd li akhihi marang dulur lanange abd. Li akhihi utawa keduwe marang ya kena keduwe utawa marang dulur lanange abd. Ma ing barang yuhibbu kang seneng sapa abd ing ma yuhibbu kang seneng sapa abd ing ma li nafsihi keduwe awak dhewene abd li nafsihi keduwe awak dhewene abd minal khairi bayane saking kebagusan minal khairi bayane saking kebagusan. Ruya diniwayatake hadis anin Nasai saking Al-Imam An-Nasai. Ini juga hadis yang berat sebenarnya untuk kita lakukan ya. Jadi kita ini wataknya itu kalau pengen yang kalau barang-barang yang baik atau keuntungan lah, mau profit kekayaan atau apapun itu, mobil sing apik nggih, pakaian sing apik iku nek iso dipek dhewe sing disedekahno sing elek-elek kan ngoten nggih. Ora mungkin kan sedekah BHS. Ora mungkin kan sedekah apa wajiro kan mboten mungkin rada angel to nek sedekah sing ngono-ngono iku. Tapi kata Kanjeng Nabi demi zat yang telah menguasai jiwaku. Sungguh belum beriman seorang hamba kecuali dia sudah bisa mencintai atau menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi ngene ojo egois. Paham nggih? Ketika Anda suka untuk memiliki istri yang cantik, maka doakan temanmu duwe bojo sing apik. Ojo ngasih pokoke bojoku sing luwih ayu Gusti, ojo kalah mbek wong iku ngono ojo. Pokoke mobilku sing luwih apik daripada wong iku ojo. Kalau bisa oh alhamdulillah saya punya istri baik, semoga Anda juga mendapatkan istri yang soleha kan ngono dongane. Jadi nek ayu-ayu kabeh kan alhamdulillah ra bakal lirik-lirikan, lirik-lirikan. Tak enteni tak santete ngono. Enggak. Harus apa namanya menularkan itu loh. Energi positif itu harus menular. Anda punya kebaikan, kemudian delalah sampai nakoni wong kancamu. Baik Kang alhamdulillah kabarmu saiki apa anune kesibukane kula alhamdulillah saiki nyambut damel misale. Gajine piro? Wah alhamdulillah ngungkuli PNS 10 juta misalnya seperti prestasi. Nah sampean pripun Kang? Kula dereng, syukur ngono ora oleh. Ora oleh. Aja muni ngono. Lho dereng ngono. Lho dereng. Mugi-mugi nggih Kang. Muga-muga sampean ana rezekine bar iki dibantu kalih Gusti Allah. Nah kita ewangi sithik-sithik lah ngono carane. Jadi antara Muhajirin dan Al-Ansor, sahabat Muhajirin dan Ansor itu memang belum ada duanya, belum ada tandingannya. Duwe bojo papat, Muhajirinnya ditawani. Monggo sing pundi jenengan pilahi. Tanpa takon, wah sing paling ayu nek caramu kan. Tapi Muhajirin juga tahu diri, gak milih sing paling ayu. Sing anu kan, sing paling ayu sing paling semlohai misalnya. Segene ranjang panas misalnya ngono. Wah iku atok banget. Tato dodot ya. Ndek sing mantok-mantok dhek ora wangkome bapake. Ya, kan gitu. Itu belum pernah ada cerita setelah itu wallah alam saya belum tahu ya, tapi belum pernah kebaikan yang seperti itu terjadi lagi gitu loh. Nawani bojone terus dipegat nunggu edahe terus dinikah, Masya Allah. Sak biaya ini loh, orang nih, mesti kita pegat terus kono kawin-kawin dhewe ora ono ngono iku. Ansor sampai dibiayai sampai napa omahe sampai nafkahnya dipikirno. Masya Allah. Jadi kalau Anda mendapatkan kebaikan, maka harapkanlah juga kebaikan itu diterima orang banyak. Iki sing iso ngene iki biasane kiai. Sing iso biasane para ulama temenan. Soalnya apa? Gak ono kiai pengen anak santrine goblok. Nek iso kan pinter kabeh. Gak ono kiai sing kepengen santrine
bodoh, pengene pinter kabeh, pengene alim kabeh, pengene dadi ulama kabeh. Makanya kita lihat rahmatnya para kiai dumateng kita sebagai santri itu merata itu. Walaupun dengan porsinya masing-masing nggih. Sing pinter ora pati diobani wis pinter karek ndongakno. Tapi sing nuwakal mboweleng iku diperhatekno, dikongkan-kongkoni, diplekoto. Bukan pilih kasih, bukan. Tapi memang caranya seperti itu. Karena beliau konsepnya apa? Menginginkan kebaikan yang ada pada dirinya menular pada santri itu. Lah kok ana kiai wis aku dadi kiai wis goblok terus aja pinter ora. Repot iku nek ana kiai model ngene iku. Kowe mondok kene tapi goblok ae kan ngono badan ini. Ora oleh itu namanya egois. Saya juga seperti itu pengennya sampean-sampean ini Masya Allah Al-Fatah ini kecil lah tapi setelah ini wah nek perlu sing metu kok kene di pondok gede-gede. Wah sing Masya Allah sing manfaatnya untuk bangsa, nusa dan negara. Wah. Amine tenan tapi malaikatnya eleh. Tukang tur. Ya Allah, di beberapa malaikat eleh apa tirakat ora kuat. Musyawarah ora nyandak. Ya Allah, ya. Semuanya pengen seperti itu. Anda juga seperti itu. Sifatnya ojo iri, mosok dadi kiai pengen pek dhewe mboten bareng. Jadi betul yang dimaksud layuk minu di sini belum beriman secara sempurna. Sempurnanya bagaimana? Ketika Anda punya sifat rahmat yang luar biasa seperti itu, menularkan kebaikan kepada orang lain. Wong gudi kena bareng-bareng, masuk keapian ora bareng-bareng, kukur bareng-bareng, masuk sukses ora bareng-bareng kan ngono. Melara mripat bareng-bareng, masuk sukses ora bareng-bareng. Paham ya? Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam uzina habrul ulama'i bidamis syuhada farajaha alaihim. Uzina dan timbang. Uzina dan timbang habrul ulama'i apa tintane para ulama. Bidamis syuhada'i kelawan ditimbang dibandingkan dengan apa? Bidamis syuhada'i kelawan getahe pira-pira wong kang mati syahid. Ora pira-pira syahid ora, syahid siji ae, pira-pira syahid repot rapat tanam kebak. Bidamis syuhada'i kelawan getahe pira-pira wong mati syahid farajaha mongko menang apa habrul ulama. Farajaha mongko menang utawa ngalahake apa habrul ulama alaihim ing atase asyuhada. Alaihim ing atase asyuhada riwayatin riwayatake apa hadis anil khatibi saking al-imam al-khatib al-Baghdadi. Ini kita berbicara dari segi napa jenenge sanadnya dulu atau segi hukum hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dengan sanad yang marfu, hadis marfu, langsung disandarkan kepada Rasulullah dari jalur Sayyidina Abdullah ibn Umar bin Khattab. Cuman di dalam sanadnya itu ada Muhammad ibn Ja'far, ada orang yang namanya Muhammad ibn Ja'far. Dan beliau terkenal yarwil maudhu'at anithiqat. Dia terkenal meriwayatkan hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada orang-orang yang thiqah. Paham tak mboten? Jadi Muhammad bin Ja'far itu punya kebiasaan meriwayatkan apa? Hadis palsu, tapi dia ngakunya mendapatkannya dari ulama-ulama yang terpercaya. Misalnya Anda itu gedebus mau idoh ning ngene ndi utawa ngulang ning ndi terus ngomong wah buya aku ngendikan ngene padahal ora tahu ngendikan ngono. Paham ya? Itu yarwil maudhu'at itu. Nyeritakno hadis-hadis palsu. Terus bagaimana hukum daripada hadis ini? Ada satu lagi orang di dalam sanadnya Muhammad ibn Hasan ibn Azhar. Muhammad ibn Hasan bin Azhar. Di dalam kitab Mizanul I'tidal punya Imam Mizzi dikatakan utuhima biwaqil hadis. Dia juga
dituduh sebagai orang yang memalsu hadis. Maka dari itu ulama sepakat termasuk Imam Ibnu Jauzi mengatakan al hadis la yasih. Hadisnya tidak sahih alias palsu. Dari segi sanadnya seperti itu. Terus bagaimana dari segi maknanya? Jadi kalau melihat redaksi ini agak bertentangan dengan beberapa teks hadis atau teks dalil Al-Quran yang ada pada diri kita, pada umat Islam. Kita sudah mengetahui bahwasanya babul jihad, ya, orang yang mengikuti jihad fi sabilillah itu mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai mati nih wong sing perang jihad fi sabilillah itu kan dianggap syahid dunia wal akhirah. Pengurusan jenazahnya sama apa enggak dengan orang biasa? Berbeda karena bentuk daripada Allah memuliakan jasad-jasadnya orang-orang yang mati syahid. Lah, kemudian tiba-tiba di sini dibandingkan dengan tintanya para ulama alias ilmu para ulama. Apik endi? Apik ngilmu apa apik jihad fi sabilillah. Kalau dengan bahasa redaksi yang ada di sini kemungkinan memang hadis palsu. Tapi dari segi makna delok-delok wonge. Kanggo sampean enggak boleh pakai dami syuhada, harus pakainya habrul ulama. Sampean pas kalau pakai hadis ini. Oh iya saya lebih baik thalabul ilmi dulu. Pakai dalil Al-Qur'an falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Jadi kan redaksi daripada hadis ini artinya gini. Nanti di akhirat tintanya para ulama atau hasil karyanya para ulama ditimbang dengan darahnya orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang menang yang mana? Yang menang tintanya para ulama. Lah kanggo sampean pas kalau mengamalkan ini. Wong sampean enggak punya keahlian perang kecoba ning ngene PUBG dan Mobile Legends, Free Fire dan lain-lain itu. Nek kon nggowo pedang temenan lho, pedang kok astagfirullahaladzim, pedang itu berkilo-kilo. Beratnya itu bisa 5 kilo lebih. Kayak gawa beras gawa beras saya minggul abad. Makanya keahlian membawa pedang itu beda. Terus memanah misalnya. Memanah, malah kena kancane dhewe. Wah, bahaya, enggak punya keahliannya. Maka yang paling baik buat sampean ya thalabul ilmi, mencari ilmu. Tapi ada orang yang memang enggak pas nganggo thalabul ilmi. Sapa iku? Para polisi, tentara iku aja thalabul ilmi, wis kono ae jaga negara, jaga agama, piye carane tentrem. Dadak ana polisi mondok, repot iki. Tentara sak Indonesia mondok kabeh ning Al-Fatah misalnya. Siapa yang jaga negara ini, Bro, kan gitu kan? Bahaya. Sehingga perbatasan negara-negara perbatasan, wah akhirnya dimasuki oleh orang teroris, dimasuki oleh negara lain. Kalau mereka mondok saiki, wah repot, jangan sampai gitu loh. Ya sudah bagiannya masing-masing dan mereka juga memiliki afdholiyah. Kembali lagi tergantung amalnya masing-masing. Semuanya bisa dijadikan wasilah untuk mlebu swarga, untuk mendapatkan ridhoning Gusti Allah. Tapi memang secara tersirat bahwasanya thalabul ilmi itu lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Karena gini, wong nek golek ilmu itu manfaatnya mutaaddi, manfaatnya bisa dirasakan orang lain. Bukan kembali pada dirinya sendiri tok mboten, tapi bisa dirasakan keluarganya, bisa dirasakan anaknya, masyarakatnya. Tapi nek wong mati syahid, manfaatnya balik ning sapa? Ndek dhewe. Wah, ndek sing ngongkang-ngongkang ning ngene swarga, sampean kan delok ndek ngongkang-ngongkang kan ngono. Delok ndek ngongkang-ngongkang ning swarga dolanan itak-itik karo 70 widodari. Nah, karena isone delok tok, tapi ndek sing menikmati mosok iso bro bagi bro. Ra iso, iku bagianku kan ngono ndek engko. Iki bojoku jaluk-jaluk mulai iso. Nyilah-nyilah. Paham nggih? Jadi untuk sampean pas kalau dikatakan thalabul ilmi itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Begitu juga sebaliknya, para tentara, polisi itu lebih pas mereka untuk berjihad fisabilillah mati syahid daripada thalabul
ilmi. Semuanya ada bagiannya masing-masing. Nek wong thalabul ilmi itu nanti ilmunya terus diajarkan ila yaumil qiyamah. Tapi nek wong gedhe waro syahid kan ora diwarisno, ya. Betul nggih ya? Nggih. Terus Waqala sallallahu alaihi wasallam wafdullahi thalathatun al-ghazi wal hajju wal mu'tamir. Muga-muga awak dhewe iso haji lan umrah iki. Wafdullahi utawi tamune Gusti Allah. Wafdullahi utawi Gusti Allah thalathatun iku ana telung wong. Telung golongan. Thalathatun iku ana telu. Al-Ghazi rupane wong kang perang fisabilillah. Nah, ndek kene malah wong sing jihad malah disekno nggih ta mboten. Berarti sesuai porsinya masing-masing. Al-Ghazi rupane wong kang perang fisabilillah. Wal hajulan wong kang haji. Wal mu'tamiru, ra ana wal umratu. Umrah itu pekerjaannya, ada umrah itu pekerjaannya. Kalau orangnya mu'tamir, wal mu'tamiru lan wong kang umrah. Wal mu'tamiru lan wong kang umrah. Sahihun sahih ruwayat dan riwayatake apa hadits anil Hakimi saking Al Imam Al Hakim. Ini seperti yang dikatakan sama Imam Muhammad Al-Haddar bahwasanya beliau memberikan alamah bahwasanya hadis ini sahih dan ternyata ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya hadis ini sahih sesuai dengan tingkat kesahihan yang dimiliki oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Tapi hadis ini tidak ada di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi kata Kanjeng Nabi wafdullahi thalathatun al-ghazi wal haju wal mu'tamir. Nah, tamunya Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Maksudnya tamu bagaimana? Artinya segini, orang ini kalau dia melakukan pekerjaannya, dia melakukan ibadah yang dikhususkan ini, maka bagi Allah Subhanahu wa taala mereka adalah tamu. Mindset kita kalau mengatakan ada tamu agung, itu dimulyake apa dihinakan? Dimulyake. Maka tamunya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapa iku? Yang pertama al-ghazi. Mereka adalah orang-orang yang jihad fi sabilillah, perang fi sabilillah. Orang yang ikut perang fi sabilillah, dia mati ataupun tidak, dia akhirnya syahid ataupun tidak di dalam peperangan tersebut, semuanya dianggap seperti tamunya Gusti Allah, memiliki kemuliaan yang luar biasa. Tidak seperti orang yang hanya leha-leha, turu-turu, rak melu perang. Karena mereka mempertaruhkan apa? Nyawa, nyawa. Sampai tetes darah terakhir. Tetes darah, kayak susu rasanya. Susu kental manis ya. Sampai tetes darah terakhir dia berjuang untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam doanya itu raditu billahi robba wa bil islami dina. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam itu agama yang diridhoi. Nah, ketika ada orang yang berperang jihad fisabilillah membela agamanya Allah, maka kemuliaannya itu seperti Allah sedang menerima tamu yang agung, baik dia hidup atau pada akhirnya meninggal. Nah, makanya wong sing derek perang fisabilillah itu jasanya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua al-wal haju al-mu'tamiri. Yang kedua adalah orang yang berangkat haji dan yang ketiga adalah orang yang berangkat umrah. Kita ini apalagi? Kita ini tidak orang Mekah. Orang lahir di Mekah, Madinah, jauh dari Mekah dan Madinah. Kok kemudian mau mengeluarkan ongkos yang banyak? Gelem kesel, gelem ngrasakno abote perjalanan. Maka haji dan umroh kita itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makane gak ana wong haji sing karo wong umroh iku
kejaba dimulyakne Gusti Allah. Illa kejaba sing hajine haji mabur. Ah beda meneh. Suke blegendur mabur makat kaji. Suke blegendur umroh ben sasi. Ya iku jenenge foya-foya kalau menurut saya. Karena belum tentu ikhlas lillahi ta'ala. Nek wong biyen, Masya Allah menangi zamane Mbak Haji Abdul Fattah kalau nggak salah, itu pernah haji, beliau haji itu memang bukan pesawat. Kalau pesawat sekarang kan hanya 9 jam. Tengok-tengok, terus tawarin karo pramugari, Bapak mau minum apa? Ngono dah. Karo nyawang haji karo nyawang wong itu ayu. Repot ya. Haji karo nyawang wong itu ayu. Repot ya. Mulai yang ngono, Mulai yang ngono. Mulai Bapak ada yang mau? Iya saya mau mbaknya. Repot. Wah payah itu. Repot ya. Tapi wong haji nih Mbah Haji Abdul Fattah itu kalau nggak salah naik kapal itu. Naik kapal sampai 3 bulan. Coba kalau dia mabuk laut, telung sasi mabuk laut. Memet ora ada sih, memet. Ya itu berat memang, haji itu berat. Nanti di sana sampai di Mekah ritual haji dari tanggal 9 itu wukuf ni Arafah, ya, wukuf ni Arafah, mabit di Musdalifah, kemudian ke Mina. Itu kan ritual yang jalan terus sampai 7 kilo, 8 kilo, bendino, lecet selangkangan. Nah iya, makanya ganjarane gede ngono. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Karena wis dikon abot gelem, kon ngetokno duit gelem. Apalagi kita ini masih punya kesempatan itu. Kalau haji daftar saiki berarti 2000 piro saiki nggih. 2000 piro Jawa Tengah 2050 ya. 2050 aku terakhir kemarin saya daftar 2020 dapatnya 2042 kemudian karena corona mundur jadi 2047. Cuk kaget biasa ya. Jadi bener-bener kita itu merindukan Mekah, kita merindukan kota suci, pengen delok Mekah kaya apa ngene mboten. Barbarane durung sampai dinone wis mati. Saiki. Jadi wong haji dan umrah itu mereka dianggap sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala, orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala karena disuruh mau yuk jek ngetokno biaya dhewe ora disangoni. Ora disangoni kali Gusti Allah ya, cung ngene mangkat haji tak sangoni. Kan mboten wonten ngoten nah. Sang golek dhewe ta mboten? Golek dhewe. Mangkat golek dhewe, mangkat dhewe. Kesel dhewe. Makanya ganjar mereka dianggap seperti tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi itu, dari sisi beratnya amal yang dilaksanakan. Terus yang liyane mboten tamu, Gus. Yo mungkin sama tamu tergantung beratnya. Nek sampean luar terus poso misalnya ya watak ya tamu nih Gusti Allah watak. Tergantung beratnya. Terus waqiru man tu'allimuna minhul ilma. Wakiru kok eling Pak Sukir aku. Wakiru padha mulyakno sapa sira kabeh. Hormat, padha menghormat sapa sira kabeh. Satu hadis ini kita selesai. Wakiru padha ngegungno mulyakno sapa sira kabeh man ing wong. Man ing wong. Terus ini tu'allimuna ya. Maneh. Man ing wong tu'allimuna kang padha sinau sapa sira kabeh ngoten. Ta'allama fi litakhfifi. Fi hadfi ihdat ta'aini litakhfifi. Ya. Awal ta'allamuna ala sawab kan ngoten. Man ta'allamuna awale ngoten. Jadi man wong ta'allamuna kang padha sinau sapa sira kabeh. Iku harokate la ala sawab sing bener ta'allamuna. Karena di dalam syarahnya bi hadfi ihdat ta'aini dengan menghilangkan salah satu dari 2 ta. Ta'allama ya ta'allamu. Kalau kamu belajar ta'allamu. Kalau kalian belajar ta'allamuna. Tapi dalam lesannya orang Quraisy ta'allamuna tak sing pertama
buang. Huruf mudhara'a napa dibuang dadi ta'allamuna. Asline napa? Ta'allamuna. Makane ganjel ket mau. Man ing wong ta'allamuna kang padha sinau sapa sira kabeh minhu saking man. Nyandak ta mboten iki masalah ta'allamuna dadi asline ta'allamuna. Nyandak nggih, mudeng nggih. Ta'allamuna kang padha sinau sapa sira kabeh minhu saking man al ilma ing ilmu. Al ilma ing ilmu wa waqiru lan padha mulyakno sapa sira kabeh. Wa waqiru lan padha mulyakno sapa sira kabeh man ing wong. Man ing wong tu'allimuna kang padha mulang sapa sira kabeh. Nek ngene nyambung. Tu'allimuna kang padha mulang sapa sira kabeh hu ing man al ilma ing ilmu. Al ilma ing ilmu. Ruwiyah den riwayatake Abu Hadis Ani bin Najjari sanging Al Imam Ibnun Najjar. Di sini belum ada di syarahnya belum ada keterangan sanadnya bagaimana, tapi arti daripada hadis ini Rasulullah itu menyuruh baik kepada orang yang belajar maupun orang yang sudah mengajar. Bagaimana waqiru man ta'allamuna minhul ilma. Kata Rasulullah, hormatilah, agungkanlah, muliakanlah orang yang mana kalian belajar daripadanya ilmu. Jadi kita harus menghormati guru. Apapun yang diajarkan oleh beliau kepada kita harus kita muliakan. Terlebih-lebih guru kita yaitu yang selama ini setiap harinya mendidik awake dhewe, selama ini ngerumati awake dhewe. Lah wong sing mulang matematika kon mulyakno apa meneh sing mulang Quran, apa meneh sing mulang hadis, apa meneh sing mulang tafsir, mulang akhlak itu wajib kita mulyakno. Walaupun posisinya kaya mau mudabir ngono tok sing tak cetha nek awake dhewe ngerti kelakuane ndek ngoroke kaya piye terus yo kena anu cek go sopan dan lain-lain itu tapi masih guru itu loh ya. Tapi tetap dimuliakan. Begitu juga ketika Anda menjadi guru wa waqiru man tu'allimunahul ilma dan muliakanlah orang-orang yang kalian ajari dia ilmu yang kamu ketahui. Sing mudabir sing mulang-mulang iku aja mbok pae bocah goblok iki ngene aja ngono. Sabar. Sorogan kok dedele ra karuan misale kaya ngono. Aja ono pikiran kaya ngono. Tetap harus dimuliakan dengan porsinya. Bukan mulia terus mbok ambungi tangane. Oh, uncen urung tentu barokah cah ngono iku. Tapi kan gini, kenapa? Ini yang mungkin menjadi pertanyaan. Kalau mulyakno guru member anjen ngajari awake dhewe ya, karena beliau mengajarkan ilmu kepada kita. Tapi kenapa kalau kita yang sudah mengajar harus memuliakan santri yang kita ajar? Karena gini, ilmu yang kita transfer itu ketika nanti manfaat diamalkan sama dia, wah ganjarannya langsung masuk ke deposito akhirat kita. Ujug-ujug saldone, ini au ilmin yuntafa'u bihi. Lho ngono kan rak kroso awake dhewe. Karena kita mengajari dia kebaikan, akhirnya dia mengamalkan ilmunya, kita yang mendapatkan cashbacknya. Maka kita harus muliakan mereka. Ojo sampai sing jadi guru kok napa istilah ora mulyakno talibul ilm. Iki bocah suwe-suwe belenek duwe guru kaya kowe lah apa ngono. Akhire ilmu sing mbok ulangno ngoyo-ngoyo ora manfaat, ora digunakno. Misal mulang apa bahasa Arab, misalnya kaya aku mulang bahasa Arab lho ngene. Aku ora apian karo bocah-bocah. Jeweri lah, nuwendangi lah. Terus apa meneh? Ngeplaki lah. Maka ketika sebagus apapun ilmu yang saya sampaikan kepada anak-anak tentang bahasa Arab, iku mesti bocah-bocah yo serik karo gurune, yo serik karo pelajarane. Iki pelajaran apa? Bahasa Arab ini. Wes ngono ra? Ta mboten? Ini. Iki pelajaran apa iki? Pelajaran misalnya sing gregetno apa? Qiraatul kitab misalnya. Ini ngono. Akhirnya anak-anak ini karena kelakuan kita yang buruk menjadi pengajar, yang dibenci dua langsung, yo ngilmune, yo wonge. Padahal penyebabnya kan orangnya, nah gitu loh. Maka maksud daripada menghormati para thalibul ilm alias kita harus ngerumati mereka, nyabari mereka, ngono. Tapi aku jen kurang sabar ngene TBS yo kane.
Yus ngapunten nggih sing kanca-kanca kelas 10 khususnya sira tau tak aja tapi tetep tak dongakno. Enak ngono, saling simbiosis mutualisme, sampean bisa tidur, saya bisa bolos. Ya gitu ya. Tapi saya tetap menghormati kalian, alias nek aku ngasih nesoni sampean itu kewajiban saya. Misalnya ada yang saya marahi, itu kewajiban saya untuk ngajari sampean, itu bagian daripada ilmu. Tapi kan akeh guyon ya aku, ijak akeh nyaman ya Anda dengan saya kan gitu. Maka ya seperti itu, daripada apa nesu-nesu rak cetong ngomak ngamuk akhirnya pelajaran kok kira atur kata bileh ngono. Dadi sing diseriki yo ngilmune ya wonge. Wong ngasek nuwun sewu. Gini wala tasubul ladina ya doona rob apa? Ayo doona robbahum terus. Kaya subullah adwan bi ghairi ilm. Iki Mahat Ali ora ngomong blas ket mau tak enteni. Tak pancing lho padahal. Kan gini, ceritane ayat itu turun karena ada para sahabat itu karena mereka sudah merasa masuk Islam, merasa sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya membenci sebenci-bencinya hal-hal yang pernah mereka lakukan dari menyembah berhala, menyembah reco, menyembah sirak cetha-cetha niku. Wah akhirnya nek cara kasarane, wah mau kok goblok ya. Gelem nyembah reco ora diutek, ora dinyawa kan ngono. Kan menghina Tuhan mereka, ya enggak? Menghina pangeran mereka. Terus imbasnya itu loh. Karena para sahabat itu menjelek-jelekan Tuhan mereka, kafir Quraisy. Akhirnya kafir Quraisy muni ngene. Ah Muhammad edian, pangeran kok ora ketok, misalnya ngono. Ada bahasa-bahasa yang akhirnya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Gusti Allah protes karo sahabat. Oh jemisoi pangerane kono aku sing kena. Aku dadi pangeran kena wibawaku ilang gara-gara sahabat ngenyai pangerane wong kafir Quraisy. Fayasubullah adwan bi ghairi ilm. Padahal Tuhan asli saya kata Allah. Tapi gara-gara anak buahmu ki lho misoi pangerane kono, aku melu kena pisoan, aku tak ora lapo-lapo kan gitu. Jadi seperti itu. Itu kan gek pangeran apa meneh ilmu kan gitu. Apa meneh ilmu. Tapi nek dadi guru killer ya perlu tapi harus penyayangan gitu kan. Wes killer biji welek, wes temenan serik temenan ya. Dan itu betul. Mas Umam maksudmu? Oh Mas Umam ini penyayang dia. Mas Umam ini favorit di Matoda ini ya. Mas Umam mah favorit. Itu loh yang favorit juga itu siapa? Adib itu. Hafidul Quran katanya dia tatain. Hanya gara-gara mau coba Ar-Rahman apalan. Mandok-mandok makamnya abahmu ya. Paham ya? Jadi ketika ada ngajar itu kudu hati-hati. Jaga perasaane bocah-bocah sing diajari sing di pondok, nanti Mas Pur, kemudian sapa meneh Mas Haidar. Gus Jul, iku Om nduk kene wis mulai katanya. Era dan teman-teman yang lain sing di pondok Teddy misalnya Teddy ya. Kemudian Dodot lah. Iku hati-hati ya dengan santri-santri atau dengan teman-teman yang belajar pada sampean iku ojo killer-killer banget. Waqiru man apa hadise ora waqiru man tu'allimunahul ilma, hormati orang yang kalian ajari ya ngono. Tsumma qala wika usahi al ainani wallahu alamu bissawab.